Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Dia malam hari ini. Jikalau pada hari ini kita sudah dipimpin oleh Tuhan, sepanjang hari kita beraktivitas sampai malam hari ini, kita masih boleh diizinkan oleh Tuhan kembali membangun mezbah. Biarlah kiranya malam hari ini bukan satu rutinitas, tetapi kita mau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan, malam hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, apapun kondisi yang ada di dalam kehidupan kami mau belajar terus mengucap syukur. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, dan kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kuasa darah-Mu yang memulihkan setiap kami. Biarlah kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Yes. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami percaya Kau akan memuaskan setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi. Oleh kuasa darah-Mu, oh Kau telah tebus dosaku. Tuhan, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir,
memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oh, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosa kami. Haleluya Yesus. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Kau menyelamatkan kami oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu, haleluya. Darah-Mu Tuhan yang tebus hidupku. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oleh karena bukti kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami, hari ini kami terima keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu hati kami bersyukur dan senantiasa kami merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami.
Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu, kami terima keselamatan daripada Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, kami naikkan pujian hati kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan salib-Mu, salib-Mu telah mengerjakan. terima kasih Tuhan. Keselamatan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat bagi hidup kami. Buat kasih-Mu, buat penderitaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan. Kami bersyukur buat keselamatan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Dengan iman, dengan segenap hati kami nyatakan salib-Mu telah mengerjakan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Karya yang terbesar dalam hidup kami, kami terima dari-Mu Tuhan. Sebab Engkau melakukan apa yang terbaik bagi hidup kami. Sebab itu Engkau layak terima yang terbaik dari setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami. Oh, salib-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersama mengerjakan keselamatan daging-Mu. Keselamatan yang Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang Kau perbuat itu senantiasa berarti dan berharga bagi menyaksikan Terima kasih Tuhan. Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi bukan hati melainkan pujian. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkau setia Tuhan. Benar ya Tuhan.
salib-Mu telah mengerjakan hal yang terbaik dari dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau menebus hidup kami ya Tuhan. Dan karena salib-Mu kami ada sampai malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami bersyukur untuk salib-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan. Bukan karena kekuatan hebat kami ya Tuhan, tetapi Engkau menebus hidup kami dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, dengan hidup-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Karena salib-Mu ku hidup. Kami hidup karena salib-Mu ya Karena Tuhan. salib-Mu ku menang. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau yang berkuasa, Yes. Amin. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Amin Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Kemenangan demi kemenangan kami raih. menang. Karena Engkau Tuhan. Engkau yang Karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu Yesus ku Tuhan. hidup. Karena Karena salib-Mu salib-Mu kami merasakan kemenangan. Menang dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Menang dari setiap masalah kami ya Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami terus merasakan Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang karena Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala yang terbaik dari untuk hidup kami ya Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Yes, amin, amin ya Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang Engkau Allah yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. sekali lagi umat Tuhan dengan imanmu katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu Terima kemenangan dari Tuhan. Terima pertolongan dari Tuhan malam hari ini saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
mujizat-Mu Tuhan masih ada sampai malam ini. Dan mujizat-Mu kami yakin dan percaya akan terjadi bagi setiap kami yang membuka hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu yang telah menembus segala sesuatunya ya Tuhan. Karena Engkau telah menang atas setiap masalah kami. Engkau telah menang atas setiap problema kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Karena salib-Mu. Terima dengan iman saudara kemenangan sementara Tuhan curahkan dalam hidup kita. Engkau yang karena hanya Dia Allah yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita saudara. Haleluya. Mujizat-Mu karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh ada terus dalam hadirat Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh selalu hidup dalam jalan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu malam ini, bawa kami lebih lagi tahu apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada pagi hari ini di Amerika dan malam hari di Indonesia. Ya, saya terus komitmen untuk melayani saudara lewat Mesbah Doa, ya apapun ya keadaan dan apapun ya masalah kita biarlah tetap iman terus tertuju kepada Tuhan. Iya, baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan baca kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Fiona, umur saya 46 tahun. Dari Ujung Aspal. Wah, Ujung Aspal ini di mana ya? Saya mendapat info tentang pelayanan ibu ini dari sepupu saya, ya. Mendengar ya pelayanan YouTube ibu dari sepupu saya. Sejak 3 bulan terakhir saya sering mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Dari khotbah ibu itulah saya mulai mendengarkan Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, dan saya mengikutinya. Puji Tuhan, ya penuh sukacita hidup saya. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan tindakan pemasangan baterai jantung atau pacemaker ya. Karena irama jantung saya tidak beraturan dan cenderung melemah, sehingga saya sering pingsan. Makanya saya harus pasang baterai jantung menurut diagnosa dokter. Akhirnya dipasang dan sehari setelah pemasangan baterai jantung, tubuh saya semakin menderita. Yang tadinya irama jantung saya melemah, detak nadi saya kadang-kadang di 48 detak per menit. Setelah pasang baterai jantung, irama jantung saya malah jadi tidak karu-karuan. Hingga sampai mencapai 280 detak per menit. Malah jadi kenceng ya.
Namun Tuhan sangat baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bu. Ya, saya masih diberikan kesempatan hidup sekalipun dalam keadaan irama jantung yang lemah atau meninggi. Tuhan terus memberi saya kekuatan. Singkat cerita, ya, saya meminta agar baterai jantung saya dicabut. Namun tidak ada dokter yang bersedia karena resikonya terlalu tinggi. Kalau baterai itu dicabut, katanya saya bisa mati mendadak. Saya bilang tidak apa-apa daripada saya menderita dengan detak jantung yang melaju ya dan sangat cepat. Tapi mereka semua tidak mau dan gak ada dokter yang berani. Puji Tuhan ya, lewat sepupu saya diperkenalkan juga dengan dokter dan beliau mau dan bersedia mencabut ya baterai jantung dari tubuh saya. Puji Tuhan, Bu, ya Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Setelah baterai jantung saya dicabut dari tubuh saya, semakin hari saya semakin membaik kesehatan saya. Walaupun memang belum sempurna, tapi puji Tuhan kesehatan saya terus membaik. Saya bersyukur dan merasakan pertolongan Tuhan. Ya, luar biasa, Bu. Saya sangat terberkati dengan khotbah Ibu yang temanya Mengapa Kita Hidup. Sungguh khotbah itu menambah semangat saya dalam pertandingan dan perjalanan ya iman saya kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie yang telah menyampaikan khotbah-khotbah Ibu ya. Saya jadi bersyukur dan saya jadi mengerti bahwa Tuhan menginginkan saya untuk terus memuji, menyembah Tuhan dan hidup bersyukur kepada Tuhan serta saya harus menjadi berkat. Doa saya kiranya Ibu Debbie dan keluarga serta seluruh tim selalu sehat ya agar setiap hari bisa memberkati kami lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Puji Tuhan ya, selalu semangat ya Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan sukacita akan terus mengikuti. Walau saya ini hanya pendatang baru di channel Ibu. Salam Horas, haleluya. Wow. Terima kasih ya buat Saudari Fiona. Puji Tuhan, Saudara, ya kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Ya, ada ya orang dipasang baterai jantung loh karena detakannya ya sangat lemah. Ketika dipasang menjadi cepat sekali ya. Ketika mau dicabut tidak ada dokter yang berani karena katanya kalau dicabut ya dia bisa mati mendadak. Kita harus percaya bahwa ya hidup kita di tangan Tuhan, ya mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Puji Tuhan dengan iman ketika Fiona mulai mendengarkan khotbah-khotbah saya di YouTube, imannya bangkit dan dia berani dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, biarlah setiap kita juga senantiasa berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dialah yang sanggup melakukan dan Tuhanlah yang berdaulat serta pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Terima kasih buat Fiona, ya sehat selalu. Ingat, hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, tapi semangat yang patah itu menggerogoti kesehatan kita. Karena itu teruslah bersukacita ya. Baik saudara, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan lanjutkan. Ya, dan namun sebelumnya kita mau sungguh-sungguh merenungkan. Dan biarlah kita ini juga mengetahui apa yang Tuhan mau dari hidup kita saudara ya. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil asalkan kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh berserah dan kita sungguh-sungguh ya mau untuk ya senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Dan ya saya percaya saudara ketika kita percaya pada Tuhan, maka disitulah saudara Tuhan itu mencurahkan ya semua berkat, mujizat, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan ya. Dan kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal 18, di mana kemarin kita sudah belajar ya ketika akhirnya Raja Ahab
dia tidak mendengarkan perkataan dari Mika, yaitu seorang nabi Tuhan. Dia malah mendengarkan nabi-nabi palsunya, dan akhirnya dia dan Yosafat maju ke medan pertempuran, dan ya akhirnya Raja Ahab mati, padahal dia sudah menyamar pakai baju biasa. Tapi ketika anak panah dari pasukannya ya Raja Aram itu ditembakkan, anak panah itu jalan sendiri mencari di mana Raja Ahab, sehingga tepat kena mengenai ya Raja Ahab, dan Alkitab mencatat ya dia kena panah lalu dia mati. Ya itulah yang terjadi ketika orang itu tidak taat, bahkan ya maunya mendengarkan nabi-nabi palsu. Kita harus belajar mendengarkan firman Tuhan sekalipun itu keras. Ya, namun seringkali itulah yang Tuhan mau, saudara. Jangan membantah firman Tuhan sehingga akhirnya mendengar perkataan-perkataan yang hanya enak bagi telinga. Tapi kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan sekarang ya. Jadi kemarin kita lihat ya ketika ya pada akhirnya berbagai persoalan datang ya karena ketidaktaatan. Dan Tuhan akhirnya ya karena Raja Ahab percaya pada nabi palsu, ya Tuhan juga memakai ya pengaruh dari nabi-nabi palsu itu untuk ya menggiurkan dan menghakimi Ahab. Mereka memutuskan untuk memberitahu Ahab apa yang dia ingin dengar, bukan apa yang Tuhan mau untuk melakukan. Jadi ingat ya, jangan hanya meminta yang kita mau saja. Tapi mari kita mendengar apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita mau, tapi hidup ini soal mencapai apa yang Tuhan mau. Allah memperkuat rencana ya Ahab untuk menyerang ya dengan roh dusta. Akhirnya para nabi itu ya memperkatakan hal kebohongan, dan itu menjerat Ahab justru mati di medan pertempuran. Itulah cara nabi-nabi palsu sekarang bekerja, saudara. Dengan cara apa? Ya mendengarkan yang enak-enak, yang indah buat telinga ya. Dan berbagai masalah Yosafat dimulai ketika dia bergabung dengan Raja Ahab yang jahat. Padahal Yosafat ini takut Tuhan, tapi dia bergabung dengan Raja Ahab yang jahat ya, dan dia ternyata segera menjadi target dari para prajurit yang keliru mengidentifikasikan dirinya sebagai Ahab. Dia seharusnya bisa menerima takdir ini karena ya dia layak mendapatkannya, tetapi sebaliknya ya akhirnya dia berseru kepada Allah, dan secara ajaib Tuhan menyelamatkan dia, saudara. Ya, ketika kita berbuat dosa dan kita tahu bahwa akibat dosa itu ya adalah maut ya, tetapi mari ya kita kembali. Mungkin ya kita sempat tergoda. Yosafat sempat tergoda, saudara. Ya, mengikuti apa yang Raja Ahab suruh. Sehingga dia juga melangkah, tidak mendengarkan lagi perkataan nabi Tuhan yaitu Milka. Ya, dan dia hampir saja mati terbunuh karena dia memakai baju kebesaran raja. Ya, dia mengikuti apa yang diarahkan oleh Ahab. Kamu nanti pakai baju kerajaan, kamu naik kereta kerajaan, aku akan menyamar jadi orang biasa. Ya, lihat saudara ya, ketika akhirnya Yosafat itu ya mau diserbu ya oleh para pasukan, dikatakan ya Raja Israel menyamar dan Yosafat memakai baju raja untuk masuk ke medan pertempuran. Ya, tapi pada akhirnya ya ketika dia mau diperangi, ayat 31 tadi malam kita baca dari 2 Tawarik 18. Ya, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, maka berkata mereka, itu Raja Israel, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Lalu Allah membujuk mereka untuk pergi daripadanya. Saudara, luar biasa loh. Ya, Yosafat berseru kepada Tuhan. Dia berteriak ya, dan Tuhan menolong dia. Lalu Tuhan membujuk agar ya pasukan Raja Aram itu pergi meninggalkan dia.
Yosafat sudah salah dalam mengambil keputusan mengikuti Raja Ahab yang berdosa. Dia juga mendengarkan arahan dari Raja Ahab. Hati-hati saudara ya. Seringkali tanpa kita sadari kita mengikuti tuntunan dari orang-orang yang salah. Kita harus pegang prinsip firman Tuhan. Siapapun dia, mau dia raja, mau orang kaya, mau siapapun, atau yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka jangan kita ikuti. Mari kita hanya mengikuti saja apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, beruntung ketika Yosafat pakai baju raja dan Ahab menyamar jadi orang biasa. Ya, ini adalah strategi Ahab supaya kalau dibunuh yang jadi sasaran duluan adalah ya Yosafat pasti yang mati. Makanya Ahab pintar. Dia menyamar jadi rakyat jelata. Tapi puji Tuhan ya Yosafat berteriak kepada Allah. Dan Alkitab berkata Tuhan menolong dia. Ya, karena memang kita tahu sebenarnya Yosafat ini takut akan Tuhan. Dan lihat saudara, sepintar apapun strategi yang dibuat oleh Ahab, dia menyamar jadi orang biasa supaya gak kena tembak. Tapi ketika panah dari seorang pemanah itu dipanahkan, panah itu jalan sendiri mencari Raja Ahab di mana. Padahal pasukan tuh gak tahu Raja Ahab di mana. Tapi panah itu mencari Raja Ahab. Karena memang sesuai dengan yang difirmankan Tuhan lewat Nabi itu, kalau kau maju, kau pasti mati di medan pertempuran. Ya, kita mengambil saudara satu kesimpulan di sini. Ingat, jangan main-main dengan Tuhan loh ya. Kalau Tuhan sudah berkata A, pasti akan terjadi A. Makanya taat saja kepada Tuhan. Kita sekarang lihat di 2 Tawarik pasal 19. Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Ayat yang pertama, Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya, ya, dan berkata ya kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Saudara, kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi jangan berteman dengan orang fasik yang membenci Tuhan. Ya, ingat saudara, ya kita bisa bergaul dengan siapapun, tapi jangan pernah bergaul dengan orang yang benci dan tidak takut akan Tuhan. Mari kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, sebab ya pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaik apapun kita, kalau terus bersahabat dengan orang yang jahat, lama-lama kita pasti jadi jahat. Lihat Yosafat, ya hanya sebentar saja bergaul dengan Ahab, dia ikuti semua perintahnya Ahab. Bahkan dia ikut menentang Tuhan, karena Nabi Milka sudah bilang jangan pergi, tapi dia pergi. Jadi ketika Yosafat pulang dari pertempuran, untung gak mati, karena Tuhan masih meluputkan. Ya, Nabi datang, seorang pelihat disuruh Tuhan datang kepadanya dan berkata, sewajarnyakah engkau menolong ya orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ayat 3, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Sebenarnya Tuhan murka, ya kata pelihat itu. Sebenarnya Tuhan itu sudah murka dengan kau. Ya, tetapi masih ada kebaikanmu yang dipertimbangkan Tuhan, yaitu engkau itu sudah menghancurkan ya tiang-tiang berhala dari orang Israel. Ya, ada yang Tuhan perhitungkan dengan hidupmu. Saudara, kita lihat di sini ya. Seringkali kita ini jatuh di dalam sebuah pergaulan yang tidak benar atau ikut melakukan dosa. Tapi Tuhan itu Tuhan yang adil. Kenapa Yosafat diselamatkan dari medan pertempuran? Ternyata jawabannya adalah pelihat itu berkata, ya Tuhan itu sudah marah dan murka terhadap kamu karena engkau bergaul dan menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Ya, dan karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Kalau Tuhan sudah murka, maka tidak ada ampun, saudara. Ya, hampir saja dia mati terbunuh. Tapi kata pelihat itu, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Yosafat memerintahkan untuk rakyatnya mencari Tuhan. Dia hapus semua penyembahan-penyembahan berhala.
Dan itu menjadi hal yang Tuhan perhitungkan sehingga Tuhan selamatkan dia. Saudara, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Ya mungkin ya segala perbuatan kebenaran kita itu jangan kita pikir itu biasa aja ya. Tuhan tuh perhitungkan loh. Makanya dia tidak mati. Biarlah ada hal-hal kebaikan yang Tuhan perhitungkan dari hidup kita. Ya, kenapa Tuhan masih bisa berikan dia hidup, tidak dibunuh oleh pasukan Raja Aram? Karena ternyata ini ada hal-hal baik dari hidup Yosafat yang diperhitungkan Tuhan kepadanya, saudara. Ya, sekalipun Tuhan sudah murka, tapi Tuhan masih memperhitungkan karena dia menghancurkan ya tiang-tiang berhala, ya penyembahan berhala yang ada di Israel. Ya, dan saya berdoa saudara, biarlah kita juga hari-hari ini, karena itu kita juga harus sungguh-sungguh ya jaga pergaulan kita, ya jaga dengan siapa kita bergaul, jangan dengan orang yang tidak hormat sama Tuhan. Ya, jangan dengan orang yang, apalagi orang yang membenci Tuhan. Ya, hati-hati karena pergaulan itu bisa merusak hidup kita. Marilah kita bergaul dengan orang-orang yang takut Tuhan, yang pasti membawa hubungan itu lebih lagi dekat dengan Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita dimanapun berada, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan lanjutkan besok saudara, karena waktunya sudah habis, sebab ini pembahasannya sangat bagus, sayang kalau untuk dilewatkan. Biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kau berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami Tuhan, dan bawa kami dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Ajar kami percaya bahwa yang terbaik itu adalah jalan Tuhan. Ajar kami percaya bahwa hanya kehendak Tuhanlah itu yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu Bapa, kami mau sungguh-sungguh percaya, kami mau sungguh-sungguh berharap, kami mau sungguh-sungguh mengerti akan rencana Tuhan di hidup kami, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh ya menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang terbaring sakit malam ini, apapun penyakitnya, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Kami juga berdoa untuk semua yang sakit dalam keuangan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Yang sakit dalam hubungan rumah tangga, suami istri, anak-anak, orang tua, Tuhan pulihkan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua keluarga demi keluarga dipulihkan. Juga Tuhan berkati semua yang sakit di dalam hal kejiwaan, tertekan, putus asa, bahkan takut, terintimidasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan juga pulihkan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia terus boleh mengalami anugerah yang dari Tuhan. Hujan pertobatan terutama kami minta. Orang-orang bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat agar terjadi pertobatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua doa dan pergumulan kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Karena itu saudara, buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya